Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak yang berhadir, kita sudah menyelesaikan di bulan yang lalu tentang adab antara suami dan istri, dan malam ini kita akan pindah ke judul yang baru. Karena berhubungan cuaca selama ini dalam keadaan sering hujan, maka kita perlu belajar tentang adab-adab ketika turunnya hujan. Jadi bukan hanya sekedar menikmati hujan atau merasa bahwa itu adalah perkara yang biasa. Maka orang berilmu menghadapi apapun yang Allah beri, dia punya ilmunya. Oleh karena itu para ulama pun berbicara berdasarkan ayat dan hadis tentang apa yang sebaiknya dilakukan atau adab-adab ketika turunnya hujan. Nah, sebelum itu patutlah kita tanamkan di dalam hati bahawa hujan itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun?" Tidakkah engkau melihat dari mana air yang engkau minum itu? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya? Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempertanyakan, itu air yang kau minum itu dari mana? Apakah dia muncul sendirinya? Dan ternyata Allah menantang kita dengan mengatakan, apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, tentu orang beriman segera menjawab, Allah lah yang menurunkannya. Nah, ini juga dikuatkan dalam surat An-Naba, wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari mu'asirat, yaitu awan-awan, ma'an sajjaja, air yang curahannya paling banyak. Dan ini semua dan banyak lagi ayat-ayat yang tidak kita bacakan yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan saking besarnya kekuasaan Allah, ketika hujan turun, tidak ada satu tetes pun hujan yang berkumpul di tengah jalan bersama tetesan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada satu pun tetesan hujan yang berkumpul di tengah jalan sebelum mencapai bumi, yang menyatu di tengah jalan. Tidak ada satu pun. Jadi semua bergerak, menetes. Kalau diterbangkan atau ditiup angin ke kanan, maka tetesannya pun bergerak bersama ke kanan. Kalau ditiup dengan angin ke arah kiri, maka semua curahan hujan itu juga bergeser bersama ke arah kiri. Tidak ada yang bertabrakan, bersatu di tengah jalan. Seandainya dari awan menuju ke kita, lalu kemudian air hujan bersatu di tengah jalan, lalu kemudian satu-satu tetesnya jatuh ke atas seng kita setelah bersatu tadi, jadi sudah menjadi satu gayung, satu ember, jatuhlah di atas atap rumah kita. Bisa bayangkan, sekali hujan, sekali ganti seng, sekali hujan, sekali ganti plafon. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Allah mengaturnya sehingga hujan itu tidak menjadi penyebab hancur atau binasanya manusia. Nah, ini adalah salah satu yang harus direnungkan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu maka kita perlu beradab, kita perlu tahu amal apa saja yang hendaknya kita jaga kalau hujan itu turun. Jadi jangan hanya sekedar merasa itu biasa saja. Artinya waktu turun hujan paling ucapan kita, kau hujan long, begitu saja. Kita lihat mendung, menggelap, lalu kita mengatakan bahawa nyokara berjelau. Cuma begitu-begitu saja, tidak ada sesuatu yang kita jadikan sebagai amalan, dan juga kita merasa bahawa ini adalah perkara biasa, tidak perlu disyukuri. Nah, inilah bedanya orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang berilmu melihat semua kuasa Allah, bagaimana dia caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab yang pertama yaitu ketika turunnya hujan, maka hendaknya kita segera meyakini bahawa itu adalah bahagian daripada nikmat dan kuasa Allah. Jadi begitu turun hujan, dalam hati itu langsung, ini Allah, ini karena Allah, ini izin Allah. Jadi itu lamati harus langsungnya. Jadi bukan hanya kaitan hujan, enggak, tapi ini Allah kagak beri hujan. Jadi langsung nisbahkan atau kaitkan hujan itu dengan kebesaran Allah. Makanya Nabi SAW itu pernah mengatakan, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, asbaha mu'min, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Hambaku itu ada yang mukmin dan ada yang kafir kepada aku. Jadi hambaku itu ada yang beriman kepada aku, ada yang kafir kepada aku, yaitu kufur dengan nikmat. Dalam masalah apa Nabi menyebutkan ini? Ternyata yaitu ketika terjadi hujan, ada yang kafir atau ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi dalam urusan hujan pun iman itu bermain. Siapa mereka? Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih fazalika mu'min bi. Orang-orang yang ketika turunnya hujan lalu dia berkata kepada Allah, mutirna bi fadlihi, kita telah diberi hujan oleh Allah dengan anugerah Allah, wa rahmatihi,
dengan rahmatnya. Ya. Itulah yang mukmin kepada aku. Ternyata ketika turunnya hujan, kalau hati kita berkata alhamdulillah kagak betul hujan, alhamdulillah sudah diturunkan hujan oleh Allah, ini rahmat Allah. Jadi kita terus menyangkut pautkannya dengan kekuasaan Allah, dan Allah mengatakan itulah orang yang beriman kepada aku. Dan tentu orang beriman nanti dikaitkan dengan amal saleh, maka ujungnya akan dapat surga. Lalu Nabi sambung, wa kafirun bil kawkab wa amma man qala muttirna binawi kaza wa kaza. Tapi ada orang yang ketika turun hujan lalu dia mengatakan bahwa turunnya hujan ini karena bintang, gugusan bintang, kemudian karena peredaran bintang. Jadi binau kaza wa kaza itu dia mengatakan bahwa bintang ini begitu. Ini karena sudah bertemunya malam kesekian dengan sekian maka mungkin turun hujan. Jadi ini bahasa-bahasa badan BMKG. Jadi waktu turun hujan tidak ada sedikit pun sangkut paut dengan Allah. Lalu mengatakan karena angin mencapai sekian dan tingginya terik matahari sudah mencapai sekian maka akan turunnya hujan. Tidak ada kalimat ini turun karena Allah. Padahal itu kan proses dunia itu kan yang dibuat oleh Allah agar manusia bisa melihat kebesaran, sehingga semua yang dibuat Allah cocok. Jadi intinya yang turunkan hujan Allah. Kemudian masalah matahari sekian derajat atau panasnya sekian sehingga menyebabkan evaporasi. Ya, dalam biologi itu dulu kita belajar waktu SD, proses penguapan air laut naik ke awan, itu kan hanya sebab. Yang pegat kan Allah. Maka kalau ada yang ketika turun hujan tidak sedikit pun dia merasa itu dari Allah, maka dia telah kafir kepada aku. Fazalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Itulah orang-orang yang kufur terhadap nikmatku dan dia beriman kepada bintang. Ini hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa manusia ini ada kalanya bisa kafir di waktu permasalahan datangnya hujan. Ya tentu lebih kafir lagi orang yang sudah kafir duluan. Jadi kafir di sini maksudnya kufur terhadap nikmat. Kalau orang kafir lebih kafir lagi, sudah akidahnya kafir, tidak percaya Allah, lalu kemudian tentu mereka tidak mau mengaitkan kebesaran Allah karena Allah pun tidak dipercayanya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, kita ini kufur nikmat kalau menyangka bahwa hujan turun karena sebab ini sebab itu, bukan karena Allah. Begitulah keadaan manusia hari ini. Makanya kita disibukkan memperakiraan cuaca begini dan begitu, itu kan sebab. Waktu terjadi tsunami kita disibukkan mengatakan ini terjadi karena lempengan bumi begini dan begitu. Jarang ada yang mengatakan bahwa ini terjadi karena maksiat kita sudah menjauh dari Allah. Jadi beda kalimat orang yang bagus imannya dengan yang tidak bagus imannya, bahkan dia masuk ke dalam kufur nikmat. Baik, itu ada pertama. Jadi segera yakinkan, nisbahkan di dalam hati bahwa hujan itu adalah bahagian daripada kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang kedua, adab kedua ketika turun hujan adalah disunnahkan mensyukuri turunnya hujan itu dengan doa yang dilafazkan oleh Nabi. Apa dia? Berdasarkan hadis, yaitu Rasulullah membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi ketika turun hujan senantiasa Rasulullah membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Ini hadis
dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah ketika turun hujan, beliau segera mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, iaitu artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang memberi manfaat kepada kami. Nah, ini bahasa Nabi. Maka sunnah bagi kita asal turun hujan itu mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini dengan hujan yang bermanfaat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Nah, doa ini adalah doa yang kita ikuti dari lafaznya Nabi SAW. Karena ketika kita mengikuti sedetil apapun yang dilakukan oleh Nabi, maka sungguh kita telah berada di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Muhammad, kasih tahu umatmu, kalau mereka mencintai Allah, maka salah satu jalannya adalah cintailah atau ikutilah engkau, suruh ikuti engkau. Fattabi'uni, kasih tahu kepada umatmu, suruh ikuti aku. Makanya Nabi Muhammad itu dijaga betul oleh Allah perilakunya. Oleh kerana itu Nabi Muhammad dioperasi 2 kali, diambil keburukan dari dirinya. Kenapa? Supaya bisa menjadi suri tauladan. Kita ini sudah berapa kali operasi, Pak? Cuci darah sudah 2 kali, mengeluarkan batu ginjal 2 kali, operasi lain-lain yang operasi katarak, operasi jantung, macam-macam. Apa dong ke? Ada operasi mentamah bro. Kalau mentamah ke? Mentamah bro. Kan? Nabi Muhammad tidak, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa jadi suri tauladan. Makanya kalau bicara tentang Nabi itu sempurna kita mengatakan akhlaknya. Isteri-isterinya memuji Nabi, sempurna memujinya. Kalau seorang ustaz, seorang tengku, itu tidak dioperasi hatinya. Makanya ketika memuji seorang ustaz, nanti di ujungnya ada cumanya, ada tapinya. Ustaznya kok ged orang cuma, cumanya itu, tengkunya kok ged orang cuma, kriat luar biasa. Berarti tidak sempurna akhlaknya. Nabi kalau sudah bicara, orang bicarakan dia, tidak ada tapinya, sempurna. Tidak pernah mendengarkan Nabi Muhammad itu sebenarnya baik, tapi tidak ada, kecuali dari mulut orang kafir, kecuali dari mulut orang kafir yang memang membencinya. Jadi oleh karena itu, apapun yang kita ikut dari Nabi, kita itu sebenarnya menunjukkan kecintaan kita ke Allah. Kalau kita sudah menyatakan cinta kepada Allah melalui ikut Nabi, maka otomatis Allah pun membalas cinta kita. Kalau Allah sudah mencintai hamba, maka apapun akan Allah beri agar kita masuk surga. Makanya doa ini sederhana, Allahumma sayyiban nafi'a, tapi biasakanlah asal kait turun hujan segera terucap Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi kita dapat 2 manfaat, manfaat mengikuti Nabi dan manfaat berdoa atas turunnya hujan. Jadi ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta macam-macam kita untuk mensyukuri. Allah tidak minta kita membalas dengan memberikan hujan ke Allah, tidak. Cuma cukup hanya mengucapkan kalimah yang disenangi Allah. Kalimah-kalimah kita kan sudah cukup menunjukkan kita mensyukurinya. Makanya Allah gembira sekali kalau ada orang yang mau makan, minum, langsung bismillah, masukkan sesuatu bismillah. Kan cukup ringan amal, bismillah. Tapi dengan bismillah Allah gembira. Seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah hambaku, dia tahu makanan itu dari siapa. Lihatlah hambaku, dia tahu minuman itu dari siapa. Maka dia mengucapkan bismillah. Hanya kasih untuk pesenang Allah, hanya kajian. Ini makan tak baca bismillah, minum dengan tangan kiri. Yang lebih parah, minum dengan tangan kiri. Sedang ikut pengajian loh. Sedang ikut pengajian, dibagi air aqua, dibagi apa, aqua gelas ni. Lalu waktu minum dengan tangan kiri. Ikut pengajian sudah 50 tahun.
Ana baca bismillah halom. Jadi ini kadang-kadang perlu diingat-ingatkan. Jadi itu bacaan ketika turunnya hujan, iaitu Allahumma sayyiban nafi'a. Lalu apa lagi adab kita ketika turun hujan? Berikutnya adalah disunnahkan untuk berdoa untuk pribadi. Tadi doa atas rasa syukur kita terhadap turunnya hujan. Lalu sunnah berdoa untuk pribadi ketika turunnya hujan. Kenapa begitu? Karena waktu turunnya hujan atau ketika turunnya hujan itu salah satu waktu yang paling mustajabah doa. Jadi kita kan disuruh berdoa kapanpun, dimanapun. Tapi kita harus tahu ada waktu-waktu dan ada tempat-tempat yang Allah menunggu hambanya berdoa maka segera dikabulkan. Jadi kalau model kita sesama manusia itu ada hari-hari bonus. Biasanya tiket pesawat mahal. Lalu ketika kita tunggu-tunggu, ternyata ada satu hari yang dibonuskan. Misal apakah sedang ulang tahun negara, dibonuskan, dikurangi sekian persen. Itu kan kita berebut untuk mencarinya. Nah ini juga berlaku, Allah menunggu di waktu-waktu tertentu, di tempat tertentu, agar hamba berdoa. Dan salah satu tempatnya adalah ketika turunnya hujan. Kan di luar itu kan nanti kita juga pernah belajar bahwa ada waktu ketika doa itu kapan dikabulkan, yaitu diantaranya ketika sedang khatib berada di atas mimbar dan berdoa di antara rukun 1 dengan rukun 2. Itu juga disebutkan dalam hadis, itu waktu mustajabah doa. Kemudian pula ketika seseorang sedang berada di medan perang berjuang fisabilillah, itu juga tempat mustajabah, waktu mustajabah doa. Kemudian ketika di sepertiga malam kita berdoa setelah solat tahajud, itu juga tempat atau waktu mustajabah doa. Jadi dia ada tempat-tempat itu yang harus kita tandai. Jadi salah satunya adalah ketika turunnya hujan. Yang mustajabah doa ketika turunnya hujan. Kenapa begitu? Karena hujan itu turun bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu bersamaan turunnya dengan rahmat Allah. Jadi ketika turun rahmat disuruh berdoa, maka dengan itulah semua doa kita dikabulkan Allah. Nah, mana dalil yang menyatakan waktu hujan adalah tempat mustajabah atau waktu mustajabah doa? Ada beberapa hadis, Pak. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, utlubu istijabat ad-du'a inda salasin. Berusahalah untuk berdoa di 3 waktu. Jadi Rasulullah mengatakan, carilah, berusahalah untuk berdoa ketika berada di 3 waktu. Apa dia? Yang pertama, inda iltiqa al-juyus, ketika sedang bertemunya 2 pasukan perang. Ini yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika sedang berjihad fi sabilillah. Di situ doa dikabulkan. Doa minta surga, doa supaya mati syahid, semua itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sedang berperang kan biasanya mintanya ya memang minta supaya masuk surga. Dan permintaan para sahabat dulu memang supaya mati syahid. Khalid bin Walid itu berdoa terus-terusan supaya mati syahid. Dan ternyata Allah memilih cara yang lain kepada Khalid. Beliau wafatnya di atas kasur, bukan ketika sedang berperang. Padahal dia panglima perang yang telah memenangkan pertarungan itu berpuluh kali, tapi tidak mati-mati di tengah medan perang. Padahal tubuhnya itu sudah bercoret-coret dengan pedang.
yang anak-anak buahnya, pasukannya semua mati syahid, rata-rata mati syahid. Beliau mati di kasur dalam keadaan berharap-harap supaya mati syahid. Dan ternyata hikmahnya, para ulama mengatakan kenapa Khalid bin Walid panglima perang mati di kasur, karena beliau menyandang gelar Saifullah. Beliau menyandang gelar pedang Allah. Kalau sempat pedang Allah meninggal di medan perang, maka orang-orang akan mengatakan ternyata pedang Allah mati, ternyata pedang Allah tidak hebat. Makanya Allah jaga pedangnya tidak dimatikan di hadapan musuh, tapi mati di atas kasur dengan niat menjadi syahid. Nah, ini salah satu kuasa Allah SWT. Jadi salah satu tempat mustajabah doa ketika sedang berperang. Yang kedua, wa iqamatus salat, iaitu menjelang salat dilaksanakan. Makanya kan dari azan ke iqamah itu waktu mustajabah doa. Antara azan dan iqamah itu mustajabah doa. Oleh kerana itu, ketika sudah selesai azan, kita salat 2 rakaat, salat qabliyah. Setelah itu jangan bicara, jangan buka HP untuk melihat berita terbaru sampai di mana sudah kebakaran Los Angeles. Itu anda patah ini apa? Nyantuk dah sian. Apa yang harus kita lakukan? Doa, Pak. Boleh angkat tangan, boleh tidak. Sunnah angkat tangan. Tak angkat pun tetap disebut doa. Sunnah mengangkat tangan. Tak angkat pun kalau kita mengucapkan doa tetap disebut doa. Cuma Nabi membiasakan mengangkat tangan. Jadi doa antara azan dan iqamahnya berdoa. Itu mustajabah doa. Minta apa saja. Minta tentang agar kita dikumpulkan bersama keluarga di surga Allah. Minta tentang anak kita jangan sampai durhaka kepada Allah. Itu minta antara azan dan iqamah. Banyak orang melewatkan waktu ini. Ada yang bicara sama kawannya, ada yang buka HP, ada yang terbia-bia, dah genging jem lah, hanya dah genging jem lah. Nanti kalau dah lama kali nak kamat-kamat, dia tegurnya panitia pun ada rencana semayang buhana, kata dia. Jadi kau bangayur. Padahal antara azan dan iqamah tu, itu boleh menunggu sesuka-suka imam. Dalam hukum fikih, antara azan dan iqamah itu tidak ditentukan oleh mesinnya, Pak. Yang hanya ditentukan oleh mesinnya. Siapa yang menentukan iqamah? Imam. Dalam hukum fikih begitu. Jadi imamnya yang melihat kondisi. Kalau jamaah belum datang, nunggu setengah jam asal tidak keluar waktu salat boleh. Terutama waktu-waktu yang orang susah datang. Habis azan, orang baru bangun tidur, dia kucek-kucek matanya, lalu dia cari tahu dulu di mana isterinya, di mana pintu untuk keluar di kamar, kan belum sadar betul tu, Pak. Lepas tu dia duduk dulu sebentar, dia fikirnya pat long kayo. Dalam surga pupak kalungnya. Itu dia butuh waktu tu. Itu 15 menit untuk menyadarkan diri. Kemudian baru wudu. Kemungkinan dia mengambil salat sunnah di rumah. Karena yang dekat-dekat dengan masjid, salat sunnahnya sunnah di rumah. Qabliyah dan ba'diyah sunnah di rumah. Yang dekat-dekat dengan masjid, yang jauh-jauh jangan usah dicoba, Mbak. Itu tiga antum sama yang qabliyah dengan ba'diyah gara-gara jauh-jauh ni. Begitu kan? Maka nunggu subuh itu sampai setengah jam pun boleh. Semakin imam melihatnya anak teruk lah murung pun dengar imam tu. Bukan mati imam tu. Itu tunggu, Pak. Bapak kalau pergi umrah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu berapa jam antara azan dan iqamah waktu subuh? Setengah jam, Pak. Minimal setengah jam. Kita duduk, kita fikir lihat lagi jam ni apa jadi solat depan dah ini, atau nak rencana mungkin katalah apa kalau kan? Itu setengah jam, Pak. Kenapa? Karena menunggu orang turun dari hotel menuju ke Masjidil Haram itu nunggu. Maka kekuasaan untuk memerintahkan iqamah itu imam. Kalau imam merasa bahawa ini kayaknya udah ramai ni, tak perlu nunggu mesin itu berbunyi. Apalagi misal maghrib ke Isya. Isya kan orang yang dari maghrib. Imam mengatakan kang kajit kau maju. Ana perlu muazzin ya protehimum. Galau memesu.
Itu bisa dipecat mai imam kalau imam tu ke kabang juga ke kamar juga dengan dia. Cai takkan lemum pak. Itu melawan komandan tu namanya itu. Jadi kalau udah bunyi tiba-tiba muazin mau qamat, karena siapa yang muazin dialah yang sunnah iqamah. Mau qamat, kata imam perele, tunggu dulu. Ni banyak yang lagi wudu, ni banyak yang belum sampai. Ini sebab tadi ada gotong royong di luar, kaprele. Itu muazin jangan cuba melawan imam dengan mengatakan ni tapi kai masuk. Hanya kedang tepuk tiga dia, kadang-kadang kedang tepuk pak. Terlalu cepat kedang tepuk, terlalu lambat pun kedang tepuk kan. Jadi perlu diketahui imam yang berkuasa. Makanya antara azan dan iqamah itu berdoalah. Dan itu sepanjang azan iqamah itu doa terus. Udah capek berdoa nak tahu bilang apa lagi, atau kita banyak kali masalah kredit belum habis kan. Kemudian anak-anak pasukan bodrek semua. Itu ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena banyak kali masalah apa? Ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, terus ulang. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu waktu kedua yang disebut dalam hadis ini waktu mustajabah doa. Dan waktu ketiga nuzulul ghais, ketika turunnya hujan. Ini ada dua hadis, nak saya baca satu hadis lagi. Itu ketika turunnya hujan itu berdoa. Tak mesti harus sepanjang turun hujan doa tu terusan sampai kita pajan ni piye hujannya. Ana mungkin dah berdoa je, enggak begitu. Maksudnya pas turun hujan ambil kesempatan berdoa. Ambil kesempatan berdoa apa? Angkat tangan, ambil kesempatan berdoa. Itu mustajabah doa. Jarang orang melakukannya karena mungkin tak faham atau tak biasa. Jadi dilewatkanlah waktu mustajabah doa. Walaupun hujan itu turun berkali-kali, turun, lepas tu berhenti berapa jam, nanti sore turun lagi, doa lagi mak, doa lagi, malam turun lagi. Tapi kalau kita sudah tertidur tengah malam tiba-tiba turun hujan, ini hana payah tak bedah khusus tak mendoanya kan. Penting kita asal ada hujan doa. Doa ini apa saja, minta apa saja. Minta supaya P3K dibuat gelombang kedua pun okey. Yang sudah PNS yang ditahan-tahan gaji minta supaya keluar gaji. Okey, tak ada masalah. Yang ditahan-tahan sama isteri nak boleh kahwin lagi, minta sama Allah. Insya-Allah Allah mudahkan urusan. Kayak mana caranya? Dimatikannya isteri pertama. Yang contoh apa? Ini bukan beneran kan? Jadi begitulah Bapak Ibu yang Allah muliakan, berdoalah ketika turunnya hujan. Dan lalu ada adab berikutnya, dan ini mungkin juga jarang kita lakukan, yaitu ketika hujan sudah lebat sekali dan kita sudah mulai takut, ni kayaknya banjir, nyoka bengih Allah, nyoka banjir. Karena selalu ujian itu Allah beri kepada orang mukmin, diuji kesabarannya, kepada orang kafir dibuat menjadi azab. Maka ketika hujan sudah lebat sekali dan kalau ada rasa takut itu, maka dalam hadis riwayat Bukhari Nabi mendoakan, yaitu Allahumma hawalaina wala alaina. Allah jadikanlah hujan itu hanya di sekitaran kami, jangan jadikan musibah untuk kami. Jadi bahasa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu cukuplah mengalir di sekitaran kami, jangan jadi musibah untuk kami. Begitulah Nabi berharap kepada Allah. Dan Nabi asal sudah mendung hitam, langit menghitam, Nabi sudah takut. Jadi Nabi itu selain punya sifat ar-raja, iaitu rasa harapan besar, tentu bukan lagi untuk dirinya tapi untuk umatnya, tapi Nabi juga memelihara rasa takut. Jadi bukan mengira bahawa asal sudah jadi Nabi kemudian dia tidak takut umatnya akan selamat, tidak. Tetap dia pelihara karena itu kuasa Allah. Maka Nabi ketika langit menghitam, beliau itu berharap dari Allah semoga umatnya tidak dilaknat, tidak dikutuk seperti Allah mengutuk umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kan Pak, salah satu proses penghancurannya adalah melalui hujan, banjir. Nabi Nuh, hujan dari langit, keluar dari bumi. Dua ini berkumpul, tenggelam dunia. Umat Nabi Yunus, kata Nabi Yunus, kalau engkau tak mau juga menyembah Allah 3 hari lagi, kata Nabi Yunus, 3 hari lagi engkau akan diberi azab oleh Allah. Lalu Nabi Yunus lari. Nabi Yunus tak mau lagi di kampung itu, kemudian dihukum juga oleh Allah gara-gara melarikan diri.
Akhirnya dimasukkan ke dalam perut ikan paus itu untuk memberi hukuman kepada Nabi Yunus. Kenapa lari sebelum Allah izinkan? Ya, larinya seorang Nabi bukan lari maksiat, tapi hai berkeli. Ya, dan di antara semua Nabi, Bapak Ibu, Nabi yang diutus bukan kepada kaumnya itulah Nabi Yunus. Ya, jadi urun tamang. Orang masuk dikirim ke Asahulu. Susah mentaubatkan Asahulu oleh orang tamang. Nabi Yunus itu orang masuk. Itu bukan kaumnya. Kaum Nanewa itu bukan kaumnya. Tapi semua Nabi yang lain itu dikirimkan ke kaumnya. Nabi Muhammad dikirim ke berasal kalangan Arab, ke kaumnya. Di kaumnya itu kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Kemudian sekitarannya juga memang masih sangkut paut. Jadi mudah, sudah dikenal dari kecil, sudah dikenal dari ini. Semua Nabi-Nabi, Nabi Musa dari Bani Israel dikirim juga ke Bani Israel. Semua Nabi, kecuali Nabi Yunus. Nabi Isa dikirim ke bangsanya sendiri. Nah, Nabi Yunus orang masuk. Jadi seperti dikirimkan gubernur oleh presiden yang tidak dipilih oleh rakyat misal. Makanya tidak ditaati. Orang mengatakan punyan Yunuhnya, ya urun tamangnya, dah dengar dahannya. Macam benar begitulah Pak. Kan sering Bapak dengar kalimat itu kan. Jadi akhirnya beliau tidak tahan lagi, beliau lari, akhirnya dihukum sama Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Makanya kalau sering-sering melarikan diri Pak, itu bisa masuk ikan paus tu. Bapak kasih ingat isteri Pak, isteri yang sering melarikan diri dari rumah. Cari berdamang dalam perut engkau paus. Nah, jadi 3 hari lagi akan datang azab. Ternyata di hari ketiga awan menghitam di atas kota Nanewa, kaum yang disuruh dakwahkan, menghitam, menggumpal, dan mereka merasa inilah janji Nabi Yunus. Apa yang terjadi Pak? Mereka keluar dari rumah semuanya, membawa semua binatang-binatang peliharaannya, lalu berkumpul di satu lapangan, laki, perempuan, nenek, mau cucu semua kumpul. Akhirnya mereka sujud kepada Allah di atas dakwahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus dah tidak ada lagi di kampung itu. Mereka ternyata taubat. Nabi Yunus sudah dalam perut ikan paus, di belakangnya sudah taubat gara-gara rasa takut terhadap mendung yang luar biasa. Karena dulu itu kalau sudah mendung itu azab. Makanya Nabi takut sekali. Kita umat Muhammad mendung biasa saja. Sudah hitam sekalipun tak ada rasa takut. Yang main judi langsung pasang chip lagi kan. Yang di tengah mendung kan Pak, makin palih ulun, makin mendung makin palih ulun. Yang Madinah ju kan. Jadi tak ada rasa takut. Padahal itu salah satu cara Allah mengazab hamba. Makanya Nabi berdoa kalau sudah lebat sekali hujan, Nabi mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian ada berikutnya, yaitu disunnahkan untuk mengambil keberkahan dari hujan. Bagaimana caranya? Membasahi diri, membasahi badan dengan air hujan. Dalam bahasa kita yaitu mandi dalam air hujan. Yang sunnah. Sunnah mana Pak? Hujan. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi, kata Anas bin Malik, kalau sudah turun hujan, beliau menyingkap bajunya. Maksudnya tanpa membuka aurat, beliau singkap bajunya, langsung beliau membasahi dirinya dengan hujan. Jadi beliau berdiri dalam hujan, dia basahi dirinya dengan hujan. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Apa jawaban Nabi? Li'annahu hadisu ahdi rabbih ta'ala. Ini baru saja hujan ini diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi hujan, butiran-butiran hujan itu dicipta oleh Allah dengan kasih sayangnya, diturunkan kepada hamba agar hamba bisa minum, agar hamba bisa ini. Makanya kita disuruh sambut keberkahan air hujan itu. Caranya apa Pak? Mandi. Jadi mandinya bagaimana? Nanti ada keterangan dari para ulama, disuruh mandi langsung dengan air yang langsung jatuh dari langit. Jangan jatuh dari atap. Ada atap boleh. Langsung berdiri, langsung mandi di tengah hujan. Jadi jangan pakai mantel. Makanya orang kan hari ini Pak tidak pernah mandi hujan. Kenapa? Kata dokter,
kalau mandi hujan itu nanti bisa sakit kepala, bisa stroke, bisa asam urat, kan macam-macam. Padahal dengan mana hujan itu penyebab sembuh, penyebab obat itu, Pak. Jadi keyakinan kita itu, mungkin doktor mengatakan maksudnya kalau mandinya mandi tidak kuyup, itu baru sakit, makanya disuruh mandi berbasah, mandi basah, Pak. Jadi walaupun apakah hanya itu untuk anak-anak saja, tak, untuk kita yang tua-tua pun tetap sunnah, Pak, mandi hujan. Ya, kalau kita kadang-kadang kayak gini, nyan hotel ubud nah mana-mana hujan, jadi hantar mana oleh Nabi kat tuha tapi mana mana hujan. Sudah tua pun masih mandi hujan. Jadi oleh kerana itu bapak-bapak, kalau sedang hujan, nyan pakai baju, nak pakai nasuh baju itu langsung ke depan rumah mandilah hujan. Supaya ndak malu kali, ya pura-pura ambil cangkol, bersihin paren, ya, mungkin supaya ndak ketahuan kali. Tapi kalau isteri jangan suruh ke depan rumah, Bang. Itu jadi fitnah nanti. Apalagi kalau bajunya tiba-tiba melekat, isteri suruh di belakang rumah saja. Ya, suruh mandi belakang rumah. Tapi sunnah, bawa anak-anak mandi hujan. Ini jangan enggak pernah mandi hujan. Insya-Allah, Mak, semua sakit insya-Allah itu akan berkurang kalau mandi hujan. Kalau hujannya tiap hari, ya diatur aja, Mak. Ya, diatur aja. Betan mana cik titik uro kan. Nado gimana yang gerd mentang. Lalu kemudian juga terakhir nih, kalau hujan juga datang juga disunnahkan berwuduk dengan air hujan. Rasulullah SAW itu yatatahhar minhu. Rasulullah kalau sudah turun hujan beliau berwuduk dengan air hujan. Tapi wuduk pun dengan air hujan. Begitulah berkahnya air hujan. Jadi Nabi pernah khutbah di atas mimbar, lalu kemudian turun hujan. Beliau tidak turun, tidak pergi untuk berlindung pun, langsung mandi hujan. Itu saja. Cuma mungkin karena kita hari ini kan kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, lalu tidak ada baju lain, itu mungkin kita berlindung sementara, kan itu okey, tidak ada masalah. Jadi tidak mesti kita sedang kerja di kantor tiba-tiba hujan langsung dari kantor keluar ke depan untuk mandi, maknya pungo terbecit bacut kalau ginian kan. Jadi lihat-lihat keadaan. Baik, jadi inilah tentang seputar hadis-hadis Nabi yang menyatakan adab-adab ketika hujan.